Shalom Ibu-ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online kita WBI pada sore hari ini. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di rumah dan kita di gereja yang sedang ibadah online. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu kepada kami Tuhan, untuk kami berkumpul bersama-sama ya Bapa. Sebagian ya Bapa, WBI Pondok Gede di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau ibadah online Tuhan, bersama dengan teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya pengurapan yang sama Engkau berikan juga kepada teman-teman kami dan kami di tempat ini Tuhan, dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini Bapa kami serahkan kepadamu, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang bertahta di dalam pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sungguh hari yang luar biasa sore hari ini. Khususnya untuk saya pribadi, saya senang sekali bertemu kembali dengan ibu-ibu. Di tempat ini juga ibu-ibu di rumah. Luar biasa. Kita angkat satu pujian.
Yesus Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus memegang tangan kami Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami Bapa, betapa baiknya Engkau Tuhan. Biarlah kami para wanita-Mu Tuhan, biarlah kami WPI Pondok Gede ini terus memuji memuliakan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang maha dahsyat, yang maha tahu, yang maha peduli, yang maha segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pelawatan bersama dengan kami dan teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan. Engkau juga melawat mereka Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak dapat kami membalasnya Bapa. Hanya dengan pujian, penyembahan, doa dan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. tetap bersyukur akan kasih setiamu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau tanggalkan semua beban-beban kami Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui pujian-pujian kami, melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus.
Bertahtalah di dalam pujian kami Tuhan, karena kami tahu di dalam pujian ada kuasa, ada kemenangan, dan ada sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ya, kita adalah semua pemenang. Amin. Ya, ibu-ibu di rumah juga pasti semua wanita-wanita pemenang. Amin. Yes. Kita angkat dulu satu pujian, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yang di rumah kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan. Ya, kita semuanya wanita-wanita yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita kalahkan musuh itu, kita menjadi pemenang. Haleluya. Kita mau praise kembali, kita mau menyanyikan lagi sebuah lagu apa? Pemusik. Yes, Tuhan adalah kekuatan kita ya ibu. Kekuatan ibu-ibu di rumah juga. Haleluya. Tuhanlah. Yes, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota kehidupan. Ku mau selalu bersyukur.
dengarkan firman, turut kehendaknya, maka Yesus ada di pihak kita. Amin. Juga untuk ibu-ibu yang di rumah semuanya, kita adalah pemenang. Dan syukur kita kepada Tuhan, kita adalah wanita-wanita tangguh di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Ya, kita buka ruang kesaksian. Pastinya banyak lah ya hal-hal yang kita alami selama seminggu ini, khususnya saya ya. Kalau mau bersaksi, kayaknya luar biasa Tuhan itu, saya nggak bisa balas kasihnya, jujur. Ruang kesaksian ini, ibu-ibu yang ada di rumah dan juga teman-teman yang ada di tempat ini, saya membuka ruang kesaksian saya duluan. Nanti ada teman-teman yang lain yang mau kesaksian, silahkan ya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan saya. Khususnya kemarin saya 1,5 bulan di rumah sakit, luar biasa gitu. Saya nggak pernah nyangka gitu. Tapi kalau saya bisa melayani hari ini dan saya bisa lagi berjalan dengan baik, bahkan saya bisa melompat-lompat, itu karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kalau untuk kekuatan saya, kegagahan saya tidak ada. Saya ada saat ini hanya karena kebaikan Tuhan. Jadi kesaksian saya yang mau saya saksikan yang paling luar biasa. Sebenarnya sakit saya itu tidak terlalu dikhawatirkan. Bahkan yang dioperasi pun itu sudah sembuh. Tetapi ada hal yang membuat saya bisa tidur di rumah sakit 1,5 bulan. Itu karena dokter menyenggol urat arteri vena saya dengan lasernya gitu. Kalau dengan hal yang biasanya dia operasi itu pasiennya langsung bisa pulang atau 2 hari pulang, saya 1,5 bulan baru bisa pulang, teman-teman. Luar biasa ya gitu. Tapi saya tahu Tuhan punya maksud yang lebih baik buat saya gitu. Saya nggak mau ngeluh, bahkan saya tetap sukacita, bahkan saya tetap bisa berdandan ria. Padahal oh my God, yang saya rasakan sakitnya bukan main kaki saya. Jadi kaki saya itu, singkat cerita, terkenalah urat arteri vena saya, membuat paha saya sebelah kanan ini panasnya luar biasa. Kalaupun ditaruh perban dan disiram NaCl, itu gak mempan. Beberapa detik kemudian kering NaCl-nya gitu. Nah, sakit, perih, panas, nyeri, ngilu, nah loh, bercampur. Tapi saya bilang, Tuhan, sembuhkan kaki saya, Tuhan, sembuhkan Tuhan kaki ini untuk berjalan, melompat, memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau saya saat ini udah bisa pakai rok, pakai celana panjang, aduh luar biasa. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dikasih kepekaan buat semua dokter di situ. Kalau singkat ceritanya, ini jangankan begini, tisu aja nempel di paha saya, itu saya sudah jerit gitu. Dan pada saat proses kesembuhan itu, dokter mengasih saya obat yang salah lagi. Nah, dokter syaraf, sampai akhirnya saya kayak orang koma teman-teman. Singkat ceritanya saya koma. Saya gini, Tuhan mungkin hari ini ya Tuhan mau ambil saya. Saya sudah, Tuhan ampuni saya. Semua Tuhan saya mengasihi mereka. Wah, saya doa sendiri deh pokoknya teman-teman gitu. Saya kayak dihadapkan kematian nih kayaknya gitu. Di saat saya pingsan. Itu 2 minggu setelah saya di opname gitu. Tiba-tiba dokter itu mau visit saya. Waduh, cepat, ayo oksigen. Udah semua pada sibuk gitu. Nah, singkat cerita, besok paginya saya sadar kembali, diteliti-teliti obatnya itu tidak cocok dengan saya. Ya, itu berapa kali pertolongan Tuhan? 2 kali pertolongan Tuhan ya. Dan yang paling lagi luar biasa, di saat kaki saya sudah terapi, sudah mulai sembuh, sudah hilang panasnya gitu ya, udah mulai membaik. Kira-kira mungkin nanti berapa 3 hari lagi saya mau pulang atau 4 hari lagi. Tiba-tiba mama saya Tuhan panggil ya. Tuhan panggil. Padahal teman-teman, kalau doa saya sama Tuhan gitu, Tuhan
jangan ambil dulu ya mama saya Tuhan, kalau boleh jangan COVID ini ya Tuhan gitu. Dari start COVID ini saya sudah berdoa begitu, jangan ya Tuhan gitu. Tapi ternyata teman-teman, Tuhan itu berkehendak lain gitu. Dia ambil mama saya di saat saya di rumah sakit, kaki saya pakai deker, pakai stocking, diambil mama saya jam 5 sore. Waktu saya mau terapi kedua, itu saya nangis jerit. Saya bilang Tuhan, tapi saya nggak sungut-sungut. Saya bilang Tuhan, mama saya meninggal, tapi saya nggak bisa pulang Tuhan. Gitu. Saya nggak bilang Tuhan, kenapa ambil mama saya, enggak. Tuhan, mama saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Ampuni saya ya Tuhan, ampuni saya ya Tuhan. Itu saya coba bilang begitu. Sampai perawat bilang, Mami naik aja dulu ya. Kayaknya kelihatannya Mami enggak ini David. Enggak, saya mau sembuh. Pokoknya biarin aja, saya mau sembuh. Terapi aja kaki saya bilang. Di saat saya nangis itu seminggu baru mata saya kelihatannya agak mulai pulih kembali gitu, karena udah matanya sipit tambah lagi. Jadi itu saya nangis, Tuhan ampuni saya nggak bisa pulang gitu. Mama saya itu bukan COVID, tapi mama saya itu sakit udah 4 tahun. 4 tahun bed rest, lumpuh total gitu. Jadi malam jam 1 saya nggak bisa tidur teman-teman. Dengan sedikit lagi penyembuhan saya nggak bisa tidur, saya terbangun. Tiba-tiba saya ingin nelfon mama saya gitu. Saya visi, disitulah detik-detik mama saya kayaknya itu berperang melawan ininya lah gitu ya. Lalu saya bilang gini, Ma, denger ya ini Mei, Ma denger ya, Mama minta ampun sama Tuhan, Mama pemberesan ya Ma gitu. Mama pokoknya pemberesan, tetap sukacita ya Ma. Itu dia nggak pernah begitu teman-teman, benar serius nggak pernah gitu. Dia panas, kata dia panas gitu. Ya udah, ambil kompres, pokoknya kita usahakan gitu. Lalu singkat ceritanya saya berdoa buat mama saya, ayo kita doa. Jadi headset itu dia taruh di telinga, Ma, ayo denger ya. Tuhan Yesus, ini aku, Tuhan kalau mau panggil aku, Tuhan yang panggil ya Tuhan, jangan yang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, Mama pokoknya serahkan diri. Aku doa selalu begitu, minta ampun, pemberesan diri sama Tuhan ya Ma gitu. Terus headsetnya dilepas sampai subuh. Pas subuh saya baru tidur. Nah jam 5 sore itulah memang mama saya meninggal. Mama saya meninggal itu tepat di ulang tahun cinta 10 September yang ke-17. Persis banget. Jadi tanggal lahirnya cinta, mama saya Tuhan panggil gitu. Maksud saya gini, Tuhan itu semuanya diatur baik gitu. Supaya di saat saya tidak melihat dia dikubur, tapi saya bisa mengingat dia gitu. Oh iya ya, tanggal segini mama saya meninggal, ternyata saya waktu itu nggak bisa lihat. Terima kasih Tuhan gitu. Oh Tuhan mau mengajarkan saya tetap bersyukur gitu. Dalam hati saya cuma begitu. Nah itu mama saya tidak lama-lama. Waktu itu saya bilang gini, tolong jangan dikubur dulu deh, besok aja jam-jam sore. Nggak bisa Cek, jam 10 harus sudah dikubur. Padahal jam 5 sore meninggal, bukan COVID. Besok pagi harus sudah dikubur gitu. Nah saya untuk apa pulang ya? Untuk apa pulang? Akhirnya saya tetap berdoa, Tuhan kuatkan adik saya 4 tahun ngurus. Saya dari dana, adik saya ngurus. Saya bilang doakan saya, kalau saya sembuh saya akan berangkat ke sana. Kalau semua aman, saya akan ke sana. Saya bilang itu sama adik saya. Nggak sampai di situ, saya sudah pulang ke rumah. Ada masalah yang lain, yaitu adik saya yang nomor 2 itu marahnya bukan main. Kembalikan surat tanah katanya. Aku coba bilang gini, tidak ada, gitu. Tapi tumben ini, nggak mau marah lah pokoknya. Tidak ada, itu kan sudah kita kesanain. Udah kamu tenang aja. Mama sudah meninggal juga ngapain? Bla 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 gitu. Sudah, kamu tenang aja. Semua udah Tuhan atur gitu. Pokoknya kamu duduk manis gitu. Pokoknya saya diteror sama adik saya. Jadi teman-teman, di dalam bulan September itu luar biasa berkat Tuhan buat saya gitu. Kenapa saya selalu mau bersyukur kepada Tuhan?
Karena Tuhan itu sangat baik. Baik, teramat baik buat saya. Dia sembuhkan kaki saya secara total. Dia ambil mama saya di saat COVID. Saya diteror terus sama adik saya, tetapi saya masih bisa berdiri tegak. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya gak marah. Saya gak marah. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan semua sama Tuhan. Saya tahu ini proses untuk saya lebih kuat untuk kedepannya, karena ada adik-adik saya yang 3 yang saya hadapin yang memang jujur teman-teman, notabene-nya gerejanya kayak kapal selam gitu. Itu yang saya ini gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan sekali lagi, betapa baiknya Tuhan, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, khususnya kepada WBI yang membantu saya terus di dalam doa dan sudah memberikan sesuatu yang sangat berguna buat kaki saya. Dan itu memang saya pakai kalau di rumah karena kemana-mana gitu ya, nggak mungkin saya pakai sekarang gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat WBI yang ada di rumah, WBI yang ada di tempat ini. Terima kasih buat dukungan kalian, doa kalian, dan semua yang kalian berikan untuk saya. Semua itu biar Tuhan yang membalas, yang memberikannya berlipat-lipat kali ganda, memberkati WBI yang ada di rumah, memberkati WBI semua yang ada di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, itu aja kesaksian saya. Beri tepuk tangan yang meriah sekali buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita kalau tidak ada lagi, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom ibu-ibu WBI, pada sore hari ini kita sudah naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan sharing firman Tuhan. Semua sudah persiapkan hati kita kepada Tuhan pada sore hari ini, biar kita boleh sharing firman, dan biarlah setiap firman kita taburkan boleh jadi kekuatan bagi setiap ibu-ibu baik di gereja maupun di rumah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kami percaya setiap apapun yang sudah Tuhan beri, biarlah kita boleh terima dan boleh kita pegang firman Tuhan itu untuk hari-hari ini. Begitu banyak persoalan dan banyak masalah kehidupan pada saat-saat ini. Biarlah firman ini boleh jadi kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan yang ada di Efesius 5 ayat 4 dan 15. Kita mulai baca sama-sama. Efesius 5 ayat 15, 16 dan 17. Di sini ada berapa poin, biar kita boleh simak dengan baik. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, ini ada satu peringatan bagi setiap saudara dan saya, ibu-ibu, setiap kita, biar kita boleh perhatikan bagaimana kita hidup, ya. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup,
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ini zamannya, waktunya, sudah saatnya saudara dan saya berubah paradigma kita, pandangan kita, kehidupan, bahwa kita datang ke gereja, kita cari Tuhan, fokus, lupakan yang lama, pandang ke depan. Amin. Ibu-ibu dikasih Tuhan. Ya, ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ibu-ibu, kita percaya hari-hari ini hari baik apa hari-hari yang jahat? Jahat. Kita nggak tahu dari mana, dimanapun, baik kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kita tidak bisa duga, tetapi amat baiknya kita berjaga-jaga dalam segala sikon dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Kita lanjut lagi yang 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan luar biasa. Ini firman Tuhan saya mau sampaikan. Kemarin sore kurang lebih jam 5 lewat, ya, Bu Evi WA ke saya, besok kamu bawa firman Vera. Oke. Saya nggak tahu firman saya mana. Saya bersyukur banget sama Tuhan, luar biasa. Bukan saya jago, enggak, saya orangnya pelupa dan nggak pinter-pinter firman Tuhan, ingatnya nggak bisa pelupa. Tetapi sama Tuhan, apa yang saya mau bawakan di WBI Pondok Gede Plaza ini buat WBI besok. Begitu saya tutup mata, buka mata, Tuhan kasih saya ayat ini. Saya percaya firman Tuhan nggak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ini adalah peringatan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Kita harus percaya setiap firman yang Tuhan kasih itu ada sesuatu berkat yang luar biasa untuk kita menjalankan hidup kita ke depan. Ini hari-hari jahat. Ibu-ibu percaya semua ini hari-hari jahat. Virus corona di mana-mana, saudara. Kadang-kadang kita di dalam Tuhan. Tuhan adalah kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Tapi kadang-kadang secara kedagingan ngeri juga, bener nggak? Teman saya banyak udah berangkat. Itu kemarin baru ngomong, teman saya datang. Anak saya bendaharanya masih muda, belum nikah, meninggal kemarin, Ci. Bener, banyak sekali teman saya udah berangkat duluan gitu kan. Itu memang semua waktunya Tuhan, ya. Kita masih daging, ya. Kadang-kadang kita Tuhan kalau tapi puji Tuhan, itulah Tuhan Yesus luar biasa. Kita pegang Tuhan Yesus, erat percaya setiap apapun yang kita hadapi ini, kita ada Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berikan setiap kita kekuatan. Amin. Ibu-ibu baik di rumah maupun di sini, kita percaya Tuhan Yesus adalah jawaban bagi setiap saudara dan saya. Amin. Di sini Tuhan mengatakan, Tuhan kasih 4 ayat ini. Nah, saya ulangi lagi ya. Karena itu perhatikanlah bagaimana dengan sesama, bagaimana kamu hidup. Ini ya, ini perintah, ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saya ulangi ke depan, ayat ke depan, ya. Efesus 5 ayat yang ke-1. Ini jawaban juga. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Shalom ibu-ibu. Nah, di sini ada suatu tuntunan bagi setiap saudara dan saya. Jadi apa ibu-ibu? Jadi penurut Allah, ya. Jadi penurutnya gimana? Kita nggak boleh melawan segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan. Jangan menyembah berhala. Salah satu, ya. Jangan bergosip. Halo ibu-ibu WBI yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, ini firman Tuhan dahsyat banget. Saya bersyukur banget Tuhan kasih peringatan bagi saudara dan saya. Saya percaya kita bukan hari-hari ini jangan lagi bergosip sama tetangga, sama siapapun. Hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa?
saudara-saudara kita, teman-teman kita nggak ngerti, nggak tahu dengar udah berangkat. Jadi kita setiap saudara dan saya persiapkanlah diri kita, amin. Ibu-ibu diberkati Tuhan dengan firman ini, biar lo boleh ditanamkan ke dalam. Masih ada lanjut ya, nanti masih ada. Tuhan bilang, yang mau masuk ke kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu harus apa gitu. Ya, saya lanjut lagi. Berhubung waktunya tinggal 10 menit ya. Haleluya. Kita lanjut lagi. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur seperti kesaksian Bu Meti. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Saya juga melihat Ibu Meti luar biasa. Di saat masih di rumah sakit, saya kaget ngelihatnya juga. Yang itu saya baca WA kan, saya kaget juga ngebayangin gitu ya kan, masih rumah sakit, terus mamanya dipanggil Tuhan ya. Tetapi puji Tuhan, Bu Meti sudah kuat di dalam Tuhan, jadi dia masih bisa mengucap syukur. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, nggak bisa mengucap syukur. Oh, kok Tuhan panggil mama di saat seperti ini? Waktunya nggak tepat ya. Tapi biarlah semua boleh mengucap syukur. Kita percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Semua adalah waktunya Tuhan. Bagian kita kerjakan bagian Tuhan. Tuhan yang melakukan yang terbaik. Amin. Semua diberkati Tuhan, ibu-ibu. Kita lanjut lagi. Biar kita boleh simak firman ini. Dahsyat, biar kita boleh benar-benar boleh masuk surga, saudara dan saya. Amin. Kita lanjut lagi ya. Dan ujilah apa yang berkenan, ayat 9, ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, yang berkenan kepada Tuhan sama juga seperti ayat pertama, penurut Allah itu yang kita lakukan. Supaya kita boleh tahu segala sesuatu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan. Amin, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, biar kita boleh siapkan setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan. Soalnya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan pada waktu penghakiman. Jadi kita harus nggak bisa dibagi-bagi sama ibu-ibu A sama B, nggak bisa dibagi-bagi. Setiap pribadi bertanggung jawab atas pribadi. Amin. Jadi kita harus ingat, biarlah ini peringatan yang dari Tuhan, boleh kita ingat setiap kita mau berkata apapun, biar kita boleh sungguh-sungguh ingat apa yang sudah Tuhan pesan. Biarlah kita sungguh-sungguh menaati setiap firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita boleh masuk surga. Ya, saya tambah satu ayat lagi, ayat 6 ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, kita jangan lagi seperti belum mengenal Tuhan. Kita sudah lama-lama sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ke gereja, menjadi anak Tuhan. Jadilah anak-anak terang, jadilah anak-anak Tuhan yang berkati dimanapun berada, bukan di mana kita berada. Jadi batu sandungan, orang pada takut kalau kita datang, wah ini repot ini urusannya. Biar kita boleh jadi terang, karena hari-hari ini di mana dikatakan pencurahan Roh Kudus dengan luar biasa, di mana pada saat ini kita setiap saudara-saudara dan saya, ibu-ibu, baik di rumah, baik di gereja maupun dimanapun, kita harus jadi berkat biar kita boleh menuai banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Biarlah setiap kita, apapun yang kita perbuat, kita memuliakan Tuhan, persembahkan sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Ini waktu-waktu jahat,
Ini waktu-waktu yang singkat, ini waktu akhir zaman, dimanapun dunia bergejolak, segala sesuatu terjadi tanpa kita duga, tanpa segala sesuatu terjadi, tetapi kita tahu ini adalah waktunya Tuhan, inilah akhir zaman. Biar setiap kita perhatikan hidup kita pribadi, bagaimana saudara, ibu-ibu dan saya hidup. Kita bangun, bangkit, jangan tertidur, baik itu jasmani maupun rohani. Jangan kita bodoh. Saya baca sekali lagi ya, ibu-ibu, biar kita sungguh-sungguh masuk. Ini satu perintah yang luar biasa. Saya ulangi lagi, Efesus 6 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Halo ibu-ibu WBI, pilih yang mana? Mau yang A atau mau yang B? Saya harap WBI Pondok Gede Plaza semua jadi yang B. Jadilah ibu-ibu WBI yang orang arif, ya. Nah, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat dan kita sadari pada hari-hari ini sungguh tidak menjaminkan segala sesuatu, tetapi Tuhan Yesus adalah jawaban bagi saudara dan saya. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan di Pondok Gede Plaza, baik di rumah, kita percaya, jangan kita nggak sejenak lupa, jangan kita harus minta hikmat dari Tuhan, jangan kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan kehendaki kita semua masuk di dalam kerajaannya, tidak mau seorang pun terpisah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada sore hari ini firman Tuhan yang disampaikan, saya percaya saudara, kita tidak sia-sia apapun yang sudah kita perbuat, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau menjadi orang arif, bukan orang yang bebal dan bukan bodoh, tetapi kita minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya kita semua ada di dalam jalurnya Tuhan, di dalam jalan kebenaran Tuhan. Saya percaya ibu-ibu baik di rumah maupun di gereja, biarlah semua kita lakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan, menjadi penurut-penurut Allah. Jadi kita bukan menjadi seperti dunia ini. Dunia ini sedang tidak menjanjikan sesuatu yang nyaman, tidak aman. Dunia ini sedang bergejolak dimanapun berada, tetapi kita percaya di dalam kerajaan Tuhan, di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Biarlah kita suatu saat nanti kita boleh masuk di dalam kerajaannya dengan tidak bercacat celah. Sebagai ayat terakhir saya mau bagikan satu lagi, Efesus 5 ayat 6 ini. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Saudara kita, biarlah firman ini sudah taburkan, biar firman ini boleh bertumbuh di dalam hati setiap ibu-ibu dan saya, di tanah yang subur boleh bertumbuh. Boleh kita selalu mengingat bahwa ini adalah hari-hari jahat, suasana tidak begitu aman, begitu nyaman, dunia sedang bergejolak, tetapi hanya satu kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, saya ulangi sekali lagi, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi jangan lagi andai kata dulu pernah gosip, suka ngomongin orang, biarlah hari ini bertobat. Amin. Berubah. Firman Tuhan mengatakan, jadi orang arif bukan bebal. Berubah saat ini, sehingga apapun yang sudah terjadi belakang, lupakan, anggap itu suatu sampah.
pandang ke depan. Hari ini Tuhan memberi berkat yang baru, segala sesuatu yang baru bagi saudara dan saya. Ibu-ibu semua diberkati Tuhan pada sore hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh jadi penopang bagi kehidupan kita selanjutnya. Karena hari-hari ini jahat, kita persiapkan setiap langkah kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita lanjut dengan doa syafaat. Mari kita mau berdoa syafaat, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada siang sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati yang membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan itu menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi ibu-ibu di tempat ini, bahkan yang saat ini beribadah online di rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus, sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi rema ya Tuhan Yesus, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Engkau Allah yang hadir di tempat ini, yang melawat setiap kami, bahkan yang melawat umat-Mu di rumah Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah bagi umat-Mu, kasih Tuhan melimpah bagi ibu-ibu di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah online di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini kami yang berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau lebih lagi Tuhan Yesus melawat bangsa kami Tuhan. Saat ini apapun yang terjadi bagi bangsa kami, Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkatinya dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami, karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati, yang sanggup memulihkan bangsa kami saat ini Tuhan. Covid biar segera berlalu atas bangsa kami ya Tuhan. Mereka yang sembuh Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit saat ini ya Tuhan. Bahkan yang meninggal Tuhan berkurang-kurang Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, pakai Tuhan Yesus Bapak Presiden kami Tuhan untuk mengatasi segala COVID-19 yang ada ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, rakyat bangsa kami boleh taat aturan-aturan yang ada, yang sungguh-sungguh disampaikan oleh pemerintahan bangsa kami Tuhan, untuk menjaga kesehatan yang lebih lagi Tuhan, untuk mengikuti protokol-protokol pemerintah yang ada Tuhan, sehingga tidak ditambah-tambahkan lagi Tuhan orang yang terpapar COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Bahkan Engkau juga berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus, dari atas sampai yang terendah sekalipun, dari presiden sampai menteri kabinet Tuhan Yesus, bahkan menteri-menterinya sekalipun Tuhan, bersatu padu Tuhan, bergandeng tangan Tuhan, bekerja Tuhan Yesus untuk Tuhan membangun Indonesia lebih lagi ya Tuhan Yesus. Mampukan Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami untuk lebih lagi Tuhan memerangi Tuhan Yesus COVID-19 ini Tuhan Yesus, sehingga COVID-19 ini Tuhan segera berakhir Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan perekonomian Indonesia dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan keuangan negara saat ini Tuhan cukupkan untuk dipakai Tuhan segala keperluan COVID-19 dan yang lain-lainnya ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai Bapak Jokowi lebih lagi Tuhan Yesus, berikan hikmat kebijaksanaan, bahkan Tuhan Yesus berikan kekuatan kemampuan Tuhan di dalam pemerintah bangsa kami Indonesia Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan Yesus di saat-saat ini Tuhan, di masalah COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan berikan terus Tuhan Yesus kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Dan presiden kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Engkau berkati juga Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin yang lainnya Tuhan. Kau taruhkan roh takut akan Tuhan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, saat ini Tuhan keadaannya tidak semakin baik, terlebih lagi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, yang sering terjadi demo-demo yang ada, terlebih lagi Tuhan saat ini Tuhan Yesus, pegawai-pegawai yang ada Tuhan Yesus, pekerja-pekerja yang ada yang mau demo Tuhan besok Tuhan, bahkan yang kemarin Tuhan, kami percaya terus Tuhan ada bagi setiap kegerakan yang ada Tuhan, sehingga tidak mau menjadi orasi Tuhan, tidak memberontak dan menjadi pemberontak Tuhan Yesus, tapi Engkau Tuhan yang mengamankan Tuhan keadaan yang ada Tuhan, meredakan keadaan yang ada melalui aparat keamanan Tuhan, kepolisian
kepolisian, TNI Tuhan Yesus, semua Tuhan mengamankan segala yang ada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Penuaian yang terbesar yang terakhir terjadi atas bangsa kami Indonesia. Tuhan terima kasih, Engkau berkati Tuhan Yesus mereka yang hadir di tempat ini pada sore hari ini Tuhan, yang melayani-Mu Tuhan, bahkan yang saat ini sedang beribadah online Tuhan Yesus di rumah, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Imanilah apa yang sudah Engkau janjikan, dan biarlah itu jadi di dalam kehidupanmu. Kami percaya apa yang kami minta dengan iman, Tuhan akan berikan itu. Tuhan akan memperluas daerahmu. Walaupun masa pandemi terbatas, tetapi justru lewat medsos kami diperluas daerah kami, bisa menjadi berkat bagi orang dimanapun saja, bahkan di dalam maupun di luar negeri. Imankan itu, Engkau memenangkan jiwa-jiwa dan menggenapkan, menyelesaikan amanat agung Tuhan. Nah, waktu ini sudah waktu-waktu yang jahat, dan waktunya tinggal sebentar lagi. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini biarlah kami semua, ibu-ibu, boleh kembali bersama-sama dengan keluarga, serta memperoleh berkat khusus dari Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, serta terus intim dengan Roh Kudus Tuhan. Itu yang menyertai ibu-ibu semua hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita tetap setia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.